semuanya, balik lagi bareng aku Anissa Nurul Pratiwi, salah satu peserta Latsar CPNS tahun 2025. Kali ini aku bakal bahas lagi salah satu materi yang pernah aku pelajari pada saat masa Latsar CPNS ini. Kira-kira materi kali ini apa ya? Untuk itu, yuk kita simak bareng-bareng materinya. Oke, kali ini kita akan masuk ke pembahasan materi di agenda kedua, yaitu terkait nilai budaya kerja ASN berakhlak. Di video kali ini aku akan bahas salah satu nilai utama berakhlak, yaitu terkait berorientasi pada pelayanan. Nah, intinya nilai dari berorientasi pada pelayanan ialah sangat sederhana, tapi sangat penting juga bagaimana kita memberikan pelayanan terbaik demi kepuasan masyarakat. Kemudian bukan sekedar bekerja sesuai tugas atau tanggung jawab saja, tapi juga menghadirkan pengalaman yang berkesan bagi masyarakat yang kita layani di pekerjaan kita. Kemudian menjadi ASN berarti kita bukan hanya sebagai pelaksana kebijakan, tapi juga sebagai pendidik bagi lingkungan kerja dan masyarakat. Kita perlu mengajarkan dan mencontohkan secara langsung bagaimana cara kita melayani dengan ramah, cekatan, dan solutif. Nah, terus gimana ya cara mengimplementasikannya? Oke, seperti yang aku sampaikan tadi, bahwasannya berorientasi pada pelayanan ini cukup sederhana, tapi maknanya sangat penting bagi kita sebagai ASN. Nah, gimana cara-caranya? Yang pertama, saat kita menerima tamu atau ada pengguna layanan yang meminta layanan kepada kita, sambut dengan senyum, sapa, dan sopan. Perkenalkan diri secara ramah, kemudian bantu mereka hingga urusan mereka itu selesai gitu. Yang kedua, jika ada keluhan, kita tuh jangan defensif atau kita tuh jangan menolak, tapi dengarkan dulu secara bijak, dengarkan dulu secara baik. Jadi intinya kita jadi pendengar baik dulu dengan empati yang cukup baik, kemudian setelah itu baru kita mencari solusinya atau kita bantu cari solusinya hingga masalahnya itu selesai. Dan yang paling penting itu kita harus bisa membiasakan diri menerima dan memberi umpan balik antar rekan kerja gitu. Kenapa itu harus dilakukan? Agar pelayanan yang kita miliki, pelayanan yang kita berikan itu bisa kualitasnya itu meningkat ke arah yang lebih baik lagi. Jadi nggak jalan di tempat gitu. Kemudian yang paling penting itu kita harus tahu bahwa sebagai pelayan publik itu kita harus bisa menerima kritik dan saran dari masyarakat. Kita tidak boleh menutup mata, dan kita tidak boleh menutup telinga gitu. Sehingga berorientasi pada pelayanan itu berarti kita harus terus mau untuk memperbaiki diri ke arah yang lebih baik gitu. Sehingga ketika ada masukan, ketika ada kritik, ketika ada saran itu jangan diabaikan, tapi kita saring baik buruknya seperti apa, setelah itu baru kita jadikan bahan refleksi untuk memperbaiki pelayanan yang kita miliki ataupun pelayanan yang kita akan berikan gitu. Gimana? Gampang kan caranya? Gimana? Udah bisa kan menerapkan berorientasi pelayanan di kehidupan sehari-hari kita? Apalagi kita ini ASN, aparatur sipil negara. Otomatis kita harus mau memperbaiki pelayanan kita agar masyarakat puas, kita pun dapat mengerjakan tugas dan tanggung jawab kita dengan baik. Karena dengan langkah-langkah kecil yang sudah aku sebutkan tadi itu, kita tidak hanya bekerja, tapi juga mengedukasi lingkungan agar terbiasa melayani dengan hati dan tidak hanya melayani karena ini tuh pekerjaan gitu. Nah, udah ngerti kan sekarang? Berorientasi pada pelayanan itu bukan sekadar untuk memenuhi tugas, tapi juga tentang menghadirkan makna di setiap interaksi yang kita lakukan. Ketika kita ikhlas, ketika kita sigap dan solutif, kepuasan masyarakat otomatis akan meningkat. Dan kepuasan masyarakat itu bukan lagi target kita, tapi hasil alami dari kerja yang kita jalani dan kerja yang kita yakini dengan ketulusan gitu. Salam hangat dari Anissa Nurul Pratiwi. Terima kasih telah menyaksikan. Bye-bye.